Apa dia yang memberitahumu? Daniel sangat tenang. Harusnya kamu tanyakan sendiri padanya apa yang sudah dia lakukan. Setelah mengatakan itu, Daniel langsung menetikan telepon lalu melangkah masuk ke ruang rias anak-anak. Papi! Carlos yang melihat Daniel masuk langsung berlari menghampirinya. Ia berpose tampan. Lihat, aku tampan kan? Sangat tampan. Daniel mengusap-usap kepala mungilnya. Carlos, kamu bodoh sekali. Carlos duduk di atas kursi, rambutnya sedang dirapikan oleh penata rias. Bukannya kita sudah sepakat? Jangan bicara sedikit pun. Biarkan papi tebak siapa kamu, siapa aku. Aku lupa. Carlos menepuk dahinya. Sekali aku berbicara, identitas kita akan langsung terbongkar. Hahaha, betul. Daniel tersenyum lebar. Betul, meskipun kalian berdua mirip, tapi gaya bicara dan karakter kalian benar-benar berbeda. Carlos lebih mirip seperti Daniel yang sekarang. Sikapnya arogan, dingin, rasional, dan bijaksana. Sedangkan karakter Carlos lebih mirip Daniel sebelum umur 6 tahun. Ia lincah, lebih ceria, dan polos. Lain kali, aku akan meniru sikap Kak Carlos agar papi tidak dapat menebaknya. Carlos mengangkat wajah mungilnya, mengerutkan kening, berpura-pura sedang berpikir serius. Papi, aku terpikirkan lagi satu teknologi perangkat lunak yang dapat membantu teman-teman kecil menemukan jalan pulang ke rumah. Hahaha, benar-benar mirip. Daniel mencubit pipi Carlos. Sedikit pun tidak mirip. Aku tak serius itu. Carlos cemas. Ia turun dari kursinya, buru-buru berlari menghampirinya dan berkata, saat aku berbicara, aku seperti ini. Dia sedikit mengerutkan keningnya dengan penuh keseriusan mengulang perkataan Carlos. Kak Carlos bilang, aku tidak mirip saat menirumu. Coba, kakak yang meniruku. Carlos menunjukkan beberapa tindunya sebagai contoh. Carlos membeku sesaat. Ia mengerutkan dahinya dan berkata, lupakan, aku menyelah. Aku tidak bisa meniru tinjumu. Artinya, aku lebih hebat. Carlos tertawa bangga. Carlos, kamu jahat. Carlos marah hingga wajahnya memerah. Sudah, kalian berdua hebat. Dani langsung mengakhiri permainan dengan mulus lalu bertanya, mana Carla? Papi, aku di sini. Suara menggemaskan Carla muncul dari belakang. Daniel menoleh dan melihat Carla yang mengenakan gaun putri panjang dan mahkota berlian. Ia menggulung rambut panjang keritingnya, benar-benar versi mini dari Tracy. Kecantikannya sanggup membuat orang sulit bernafas. Carla, cantik sekali. Carlos dan Carlos berseru dengan semangat. Betul, sangat cantik. Para penata rias dan para penata gaya terkagum-kagum. Papi, apa aku cantik? Carla menggunakan kedua tangannya mengangkat roknya. Ia berjalan mengitari panggung. Cantik. Daniel mengulurkan tangan besarnya menggandeng tangan Carla yang mungil dan gemuk seperti seorang kesatria yang membantunya turun. Carlaku yang tercantik. Papi, peluk. Carla mengulurkan kedua tangannya. Daniel memutar badan Carla lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Wah, tinggi sekali. Papi, aku ingin lebih tinggi lagi. Carla
Carla berseru dengan senang. Ia merentangkan kedua tangannya seperti malaikat kecil yang bahagia. Daniel melemparkannya ke atas lalu menangkapnya dengan kuat seakan sedang bermain akrobat. Carla tertawa terbahak-bahak. Ia tidak bisa menghentikan tawanya. Para penata rias yang berdiri di samping mereka sangat gugup. Khawatir Carla akan terjatuh. Mereka merasa ini sangat berbahaya. Papi, aku juga mau. Aku juga mau. Carlos mengurungkan sepasang tangannya. Ia juga ingin diangkat tinggi-tinggi. Oke, giliranmu sekarang. Daniel menurunkan Carla lalu mengangkat Carlos. Kali ini ia melemparkan Carlos lebih tinggi, hampir saja mengenai langit-langit. Ah, tinggi sekali, papi, benar-benar hebat. Carlos berteriak dengan penuh semangat. Ia merentangkan sepasang tangannya persis seperti seorang Superman kecil. Papi, aku juga mau. Carlos yang melihat adik-adiknya bermain dengan gembira, ia tidak dapat menahan diri. Ia juga meminta kepada papinya. Oke. Daniel menanggapi permintaannya. Perasaannya sungguh sangat gembira. Thomas berdiri di pintu dengan ponsel di tangannya. Ia tidak berani mengganggu Daniel, jadi dia hanya bisa berjalan mundur dan menjawab telepon Tuan Besar. Tuan Besar, Tuan Daniel sedang... Lupakan saja, nanti minta dia menghubungiku. Tuan Besar mendengar tawa bahagia anak-anak di telepon, tidak tega mengganggu kebahagiaan itu. Baik, Thomas memegang telepon dan menunggu di pintu. Melihat adegan bahagia ini, dia benar-benar berharap agar pernikahan hari ini dapat berjalan lancar, tidak ada masalah yang muncul. Berharap agar keluarga ini dapat hidup bahagia selamanya. Sudah, jangan nakal lagi. Papi pergi melihat mami dulu. Daniel menurunkan ketiga anak itu dan mengusap kepala kecil mereka. Anak baik. Oke, anak-anak sungguh patuh. Mereka pergi ke sisi lain untuk bermain. Sesampainya Daniel di ruang ganti Tracy, ia membuka pintu dan kagum dengan pemandangan di hadapannya. Tracy mengenakan gaun pengantin yang dibuat khusus dengan desain leher burung camar yang menonjolkan garis leher dan bahunya dengan sempurna, serta leher yang terlihat sempurna bagaikan bunga yang dibungkus. Pinggang yang ramping, bokong yang montok ditambah dengan sentuhan rok elegan di bagian bawah tubuhnya membuatnya tampak seperti malaikat. Daniel memandang punggungnya dengan antusias. Setiap garis dan lekukan tampak begitu sempurna. Presiden Daniel datang. Presiden Daniel, penata busana dan penata rias buru-buru membungkuk untuk menyambut Daniel. Tracy membalikkan tubuhnya dengan senyuman cerah menatap Daniel. Bagus tidak? Bagus. Daniel berjalan perlahan menuju ke arahnya. Pada saat ini, gambaran yang ia lihat dalam mimpi akhirnya menjadi kenyataan. Aku masih berdiskusi dengan mereka. Perhiasan ini sepertinya agak berlebihan. Tracy menunjuk ke perhiasan di atas meja dan berkata, menurutmu... Tracy masih belum selesai bicara. Daniel memeluk pinggang rampingnya dari belakang. Tracy berseru mendorongnya tanpa sadar dengan kedua tangannya dan berbisik pelan, apa yang kamu lakukan? Ada banyak orang. Hanya ingin memelukmu. Daniel memeluknya dengan erat seperti sedang memeluk kebahagiaan yang ada saat ini dan tidak ingin melepaskannya. Jangan begini. Tracy merasa sedikit malu. Ada lebih dari belasan pasang mata sedang menatap mereka. Ketika orang-orang ini sudah bersiap untuk mundur, tiba-tiba terdengar suara Rian yang melapor. Tuan Daniel, waktunya sudah tiba. Sudah bisa berangkat. Sebelum dia selesai bicara, dia takjub dengan pemandangan di layar komputer dan buru-buru membalikkan badan.
Daniel melepaskan Tracy dan membantunya merapikan rambutnya. Melihat kembali ke arah perhiasan itu, lumayan bagus untuk acara pernikahan. Perhiasan sedikit besar tidak masalah. Baiklah, Tracy menerima masukannya. Daniel memberi isyarat dengan kedua penata busana segera maju, membantu Tracy mengenakan perhiasan. Pada saat ini Tracy melihat dirinya di cermin benar-benar cantik luar biasa. Daniel yang ada di belakangnya menatapnya dengan lembut, sudut bibirnya terangkat, melihat dengan penuh kasih sayang. Keduanya saling memandang di cermin dan tersenyum, lalu berjalan keluar sambil berpegangan tangan. Papi, Mami, anak-anak sudah selesai beres-beres. Mereka menunggu di bawah. Ketika mereka melihat papi maminya berjalan turun ke bawah, mereka semua bangkit berdiri. Namun mereka tidak terburu-buru seperti biasanya. Mereka hanya berdiri di tempatnya dengan patuh dan menunggu. Carlos, Carla. Tracy menatap ketiga anak itu berpakaian seperti putri dan pangeran di dalam dongeng. Wah, Carlos tampan sekali. Carla, cantik sekali. Mami juga sangat cantik, seperti Caulang Dewi. Ketiganya memuji dan memberi sanjungan. Papi, sungguh tampan sekali. Pujian untuk Mami, sungguh-sungguh. Untuk Papi, hanya basa-basi, kata Daniel cemberut. Tracy tertawa. Iya, itu karena Papi memang selalu sangat tampan, tidak berbeda dari biasanya. Pandangan mata Carlos mulai tertuju pada maminya, menatapnya dengan hangat. Sedangkan Mami berpakaian seperti ini, aku benar-benar baru pertama kali melihatnya. Sungguh cantik. Iya benar, sahut Carlos dan Carla. Mami cantik, Mami cantik. Pada saat ini Roxy terbang kemari. Ia juga berdandan hari ini dengan pita merah yang dikaitkan di lehernya, sungguh meriah. Di luar Rolls-Royce limousine sudah siap. Pengawal membuka pintu mobil dan menggendong anak-anak masuk ke mobil terlebih dahulu. Kemudian Daniel dan Tracy juga masuk ke mobil. Pengawal dan pelayan duduk diiring-iringi mobil belakang. Kedua kelompok Rolls-Royce melaju ke gereja dengan menawan. Hari ini anak-anak menjadi sangat pendiam. Mereka semua tersenyum, menatap papi dan maminya, memberikan doa harapan terbaik untuk mereka. Bahkan Roxy pun tampak sangat penurut hari ini, diam dan tenang di pelukan Carla, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Daniel memegang tangan Tracy dan menatapnya dengan lembut. Raut wajah Tracy dipenuhi dengan senyum bahagia, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Segera konvoi tiba di gereja tepi pantai Baron. Pengawal keluarga Wellens berdiri dalam dua baris dengan tertib untuk menyambut Daniel dan Tracy. Semua tamu mengobrol sambil menikmati sampahnya di halaman terbuka. Mendengar Daniel dan pengawal pengantin wanita datang, mereka buru-buru masuk ke dalam gereja bersiap untuk memulai upacara pernikahan. Pukul 11.30 semuanya sudah siap. Daniel dan Tracy tiba di ruang tunggu aula belakang dan menunggu hingga waktunya tiba sebelum keluar. Penata busana sedang melakukan pengecekan terakhir pada Tracy. Di sisi lain, penanggung jawab acara memberitahu ketiga anak tentang tugas menjadi pembawa bunga. Thomas juga berpatroli menjaga situasi tetap aman. Mindy terus berada di sisi Tracy dan tidak pernah meninggalkannya. Tuan besar sudah datang.
Dengan antusias, Tracy menoleh ke belakang. Sanjaya mendorong Tuan Besar masuk, diikuti dengan 10 pengawal terbaik serta 3 orang perawat yang pernah diundang ke rumah sakit kasih untuk merawat 3 anak itu dulu. "Kakek buyut!" Anak-anak dengan cepat menyapa Tuan Besar. "Kakek!" Tracy juga menyapa dengan hormat. "Kenapa kakek kemari?" Daniel bangkit dan menyapanya. "Khawatir kalian terlalu sibuk, biarkan aku yang menjaga ketiga anak ini." Tuan Besar memberi isyarat, lalu Sanjaya juga memberi isyarat pada Firly, Ginny, dan Nita. Carlos, Carla, hari ini biarkan kakak yang menjaga kalian ya." "Wah, Kak Firly, Kak Ginny, Kak Nita, lama tidak berjumpa." Ketiga perawat ini dulu merawat anak-anak selama 2 bulan lebih. Mereka sudah akrab dengan anak-anak. Anak-anak sangat gembira bertemu mereka, terutama Carlos dan Carla langsung menyapa mereka. "Papi?" Carlos lebih waspada dan bertanya pada Papi. Daniel menganggukkan kepala. Barulah Carlos merasa lega dan pergi mengikuti mereka. Sanjaya memberi isyarat 8 pengawal mengikuti dan dengan hati-hati melindungi ketiga anak itu. Apa terjadi sesuatu? Tracy sangat gugup ketika melihat situasinya. "Nona Tracy, tidak usah khawatir." Sanjaya buru-buru menjelaskan. "Pernikahan penerus keluarga Wellens telah membuat heboh dunia. Untuk mencegah timbulnya masalah, memang sudah seharusnya lebih waspada." "Baiklah, terima kasih." Tracy menghela napas lega. "Kamu ikut aku sebentar." Tuan Besar memberi perintah pada Daniel. Daniel menepuk-nepuk bahu Tracy, membalikkan badan, berjalan keluar. Thomas dan beberapa pengikut segera masuk menunggu di pintu untuk melindungi Tracy. Melihat pemandangan ini, Tracy merasa sangat tidak nyaman. Dia merasa seperti akan terjadi sesuatu hari ini. Tuan Besar mengajak Daniel ke ruang tunggu di sebelah, kemudian ia menutup pintu. Tuan Besar bertanya tanpa basa-basi, "Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menyerang perusahaan bibimu?" "Bukankah sudah pernah kukatakan? Langsung tanya saja padanya." Daniel mengerutkan kening. "Kenapa dia tidak menghubungi kakek?" "Setelah peristiwa terakhir kali itu, dia sudah memutuskan hubungan." Tuan Besar berteriak dengan marah. "Aku tahu kabar ini dari seseorang di perusahaan." Mendengar perkataan ini, Daniel mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Setelah semua keributan ini, wanita gila itu masih belum muncul. Daniel berpikir wanita itulah yang mengeluh pada Tuan Besar, sehingga Tuan Besar bisa datang untuk menuduhnya. "Aku tahu dia sebelumnya menculik Tracy, tapi bukankah dia akhirnya melepaskannya? Dia tidak membuat kesalahan besar. Sekarang kamu akan menikah dengan Tracy. Semuanya berakhir berbahagia. Lalu, kenapa kamu sedang menggila apalagi?" Tuan Besar terus memarahinya. "Apa kamu ingin mencari masalah? Dengan temperamen bibimu itu, jika berselisih dengannya, kamulah yang akan menderita. Akan lebih baik jika dia segera muncul di hadapanku." Daniel mencibir. "Aku khawatir tidak bisa menemukannya." "Apa maksudmu?" Tuan Besar mengerutkan kening. "Apa sebenarnya terjadi, hah?" "Sebaiknya kakek tidak perlu tahu agar tidak emosi." Daniel membalikkan badan dan bersiap pergi. "Berhenti!"
Tuan besar meraung 2 kali, tapi dia tidak berhenti. Daniel tetap berjalan keluar. Di luar, pengawal datang untuk melaporkan bahwa upacara pernikahan akan segera dimulai. Daniel berjalan masuk ke ruangan Tracy. Saat ini Bibi Juni, Windy, dan juga Amanda semuanya menghampirinya. Hari ini Bibi Juni berpakaian sangat mewah. Dia bertanggung jawab memainkan peran sebagai seorang ayah, membawa Tracy naik ke atas panggung dan menyerahkannya pada Daniel. Windy dan Amanda adalah pengiring wanita. Pengantin wanita akan selalu ada di sisi Tracy. Upacara pernikahan akan segera dimulai. Daniel mengusap wajah Tracy. Aku pergi dulu dan menunggumu. Oke, Tracy agak sedikit gugup. Jangan takut, ada aku di sini. Daniel mengecup keningnya dengan lembut menghiburnya. Aku akan menunggumu di panggung dan kamu akan keluar 3 menit kemudian. Baiklah. Tracy menghela nafas. Pergilah. Iya. Daniel mengalihkan pandangannya melihat Bibi Juni dan kedua pengiring mempelai wanita. Bibi Juni dan kalian berdua, terima kasih. Tolong jaga dia. Tenang saja, Tuan Daniel. Presiden Daniel, tenang saja. Daniel pergi dengan tergesa-gesa dan membiarkan Thomas beserta 9 pengawal lainnya tetap berada di sisi Tracy, sementara dia membawa Ryan dan beberapa pengawal lainnya menuju ke aula. Koridor di aula belakang sangat panjang seperti terowongan. Sinar matahari dibiaskan melalui koridor memanjangkan bayangan Daniel. Daniel menginjak cahaya sinar matahari dan berjalan masuk ke aula besar. Musik indah piano yang romantis dan berbau segera berubah menjadi musik arak-arakan pernikahan. Semua tamu di ruangan itu menyambutnya dengan senyuman ucapan selamat. Daniel berjalan menuju altar dengan diiringi musik pernikahan dengan perasaan gembira, menatap pintu menunggu kedatangan pengantin wanita. Di aula belakang, pendeta datang dan memberitahu, Nona Tracy, waktunya sudah tiba, sudah bisa keluar sekarang. Baik. Tracy segera mengangkat gaun pengantinnya dan berjalan menuju aula besar. Windy dan Amanda di belakangnya memegang gaunnya. Bibi Juni merangkulnya, wajah ketiganya dipenuhi senyum bahagia dan cerah. Nona, aku agak sedikit gugup. Bibi Juni menarik nafas dalam-dalam menepuk dadanya dan berkata, rasanya seperti aku yang akan menikah. Tracy tidak bisa menahan tawanya. Amanda pun tertawa terbahak-bahak. Windy juga menutup mulutnya menahan tawanya. Sungguh, jantungku sudah hampir melompat keluar. Suara Bibi Juni sedikit tersedat. Seumur hidupku, aku tidak pernah memainkan peran sepenting ini. Kemarin aku mimpi bertemu Tuan James. Dia menyuruhku agar menyerahkanmu pada Tuan Daniel. Aku benar-benar bahagia. Sungguh, benar-benar bahagia. Katanya bahagia, lalu kenapa menangis? Tracy menertawakannya, tetapi tidak bisa menahan matanya sendiri yang berkaca-kaca. Mungkin karena terlalu bahagia, hatinya pun penuh dengan perasaan campur aduk. Dan dia mengingat banyak gambaran di masa lalu, termasuk hal-hal yang dia habiskan bersama ayahnya ketika kecil, juga insiden yang kemudian menimpa ayahnya, Stanley yang menyesali pernikahannya dan pertemuannya dengan Daniel yang tidak disengaja. Jarak pendek yang hanya 100 meter ini seperti terbukanya pintu kenangan masa lalu. Dia menelusuri kehidupan masa lalunya. Tampaknya ini seperti penjelasan untuk masa lalunya sebelum memulai kehidupan barunya.